Untuk menunjang pertumbuhan yang maksimal, otomatis kita membutuhkan asupan pakan dengan tingkat protein tinggi. Pada larva lele itu pakan yang paling bagus pada umur-umur kecil atau masih larva itu adalah cacing sutra. Untuk menunjang mempercepat pertumbuhan atau pertumbuhan stabil, kita membutuhkan yaitu yang paling bagus, yaitu cacing sutra. Ada berbagai macam pakan larva, jenis pakan, ada dapnia, ada pelet tepung yang sangat halus itu, ada semacam jelly, biasanya lain-lain pabrik, lain merek, dan lain sistem bentuk pakannya. Tapi dari semua itu tetap cacing sutra yang paling mendominasi bagusnya pertumbuhan larva. Walau demikian, kita pakai larva, tapi juga harus memenuhi bagaimana standarnya. Istilahnya, untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ikan, asupan cacing atau pemberian porsi cacing jangan sampai putus, alias atau jangan sampai kehabisan cacing pada tahap ini. Seperti ini, seperti kelihatan, ini cacing-cacing masih ada, jadi usahakan porsi ya, usahakan cacing yang ada di kolam jangan sampai kehabisan. Seberapa banyak yang harus kita tebar ke kolam cacingnya, itu kita juga harus mempelajari kondisi air atau kondisi alam. Kalau di tempat saya, kolam yang ini kolam 3,5 kali 5 meter. Saya biasa memasukkan cacing banyak, dalam jumlah banyak, itu sudah terbiasa. Tapi di tempat lain banyak juga yang tidak kuat, istilahnya bisa mengalahkan larvanya. Ketika terlalu banyak memasukkan cacing, itu larva bisa mati serentak, entah karena terlalu kenyang atau kurang oksigen. Itu berbagai tempat itu bisa berbeda-beda masalahnya. Tapi khususnya untuk daerah saya, pemberian porsi makan bisa dikatakan full. Sekali masuk bisa 4 kilo, 5 kilo cacing sutra saya masukkan sekalian. Jadi tinggal kita tiap hari pantau bagaimana pertumbuhan larvanya, apa saja yang perlu diperhatikan. Karena walaupun larva tidak terpengaruh dengan kondisi cacing yang ditebar di kolam, air juga kita perhatikan.
ketinggian air. Nah, untuk yang ini larva umur 5 hari. Ini ketinggian air sudah mencapai 35 cm. Itu salah satu triknya. Jadi kalau kita kasih cacing yang banyak, itu kita tinggal mengamati air. Nah, seperti ini kita pancuri terus minimal 6 jam per hari. Seperti ini. Larva lele, dan itu tampak seperti tampak cacing masih banyak. Ya itulah caranya. Untuk tempat-tempat tertentu, biasanya yang saya sebutkan tadi, seperti yang saya sebut tadi, ada tempat-tempat yang tidak mendukung jika ditebar cacing terlalu banyak. Jadi tiap hari atau tiap hari sekali lah ditebar cacing seberapa kebutuhan porsi, seberapa kebutuhan ikan, seberapa kemampuan kolam menampung cacing. Nah, ada yang dimasukkan 1-2 kilo, larvanya istilahnya kalah, larva mati. Ada yang terlalu semangat memakan, jadi larva itu ketika ada cacing makan terus, itu juga membahayakan ikan itu sendiri, bisa mati serentak. Nah, ini ketinggian air yang atas ini kan, kalau kolam saya bikin miring, yang di sini sekitar 15 cm, yang paling ujung sana tempat pembuangan itu sudah mencapai ketinggian 35 cm. Jadi dasar kolam memang kita setting, kita bikin miring seperti ini, dan kita pancuri nanti sampai siang sekitar jam 12 baru kita matikan, dan usahakan memberi aliran itu sekitar jam 5 pagi. Pada saat-saat itu biasanya oksigen terlarut di kolam itu sangat rendah, jadi harus dengan cepat diberi asupan tambahan oksigen lewat, selain untuk meninggikan air. Nah, pancuran seperti ini itu sangat bagus untuk memasukkan kadar kandungan oksigen di dalam air. Seperti yang terlihat, kolam dikocor, itu ikan tidak ada yang mengambang di permukaan. Nah, itu larvanya cenderung tenang di bawah, tenang tapi aktif, dalam artian ikan tidak berkeliaran kemana-mana, tapi dilihat dari ekornya itu aktif, gerak terus tapi tidak berenang. Itu salah satu tanda larva yang bagus, aktif. Jadi intinya, untuk menjaga kestabilan atau keseragaman pertumbuhan, asupan cacing jangan sampai berkurang, jangan sampai kehabisan cacing di dalam kolam. Itu aja intinya, cacing jangan sampai kehabisan. Yang biasanya kalau kehabisan cacing itu ikan akan berenang dan terkadang memakan temannya sendiri. Itu yang akan menimbulkan
kanibal tinggi, dan biasanya jika sudah mau memakan temannya itu nanti kalau pada waktu ganti dari cacing ke pelet itu dia sudah tidak mau memakan pelet, dia lebih senang memburu temannya, mungkin lebih enak. Itulah kehidupan ikan, bila kehabisan pakan memakan teman sendiri, bila terlalu banyak porsi makan itu bisa mematikan ikan itu sendiri. Ya itulah tantangan bagi pembenih. Oke, saya rasa sekian dulu cerita saya atau tips mengatasi biar ya, pertumbuhan ikan lebih seragam. Bila kurang berkenan mohon maaf. Dari saya Minatani Mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.